Selamat pagi pemirsa, koruptor di negeri ini tidak pernah kekurangan akal bulus untuk menggarong, untuk merampok uang negara. Kini giliran anggaran tunjangan kinerja atau sering disebut TUKIN di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dijarah. Para pejabat perbendaharaan serta pegawai lainnya di lingkup bagian keuangan Direktorat Jenderal Mineral Kementerian ESDM diduga memanipulasi dan menerima pembayaran TUKIN yang tidak sesuai ketentuan. Padahal apresiasi TUKIN itu tentu bakal menambah pundi pendapatan pegawai. Bahkan di tahun ini pemerintah akan menambah 80% TUKIN. Namun jangan berharap kenaikan TUKIN akan membentengi iman pegawai di kementerian dan lembaga dari godaan setan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di seri ini Senin 19 Juni 2023 dengan tema Giliran TUKIN dijarah bersama saya Leonard Samosir. Anda semua para pemirsa bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita akan bicarakan sesuatu yang sebenarnya mungkin bukan sesuatu yang baru ya di Republik ini. Saking biasanya kita mendengar sesuatu yang berbau-bau korupsi atau penyimpangan, sampai akhirnya bukan lagi sesuatu yang baru. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, Mas Kohar dan pemirsa, beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di halaman muka harian Anda, pemirsa. Kunjungan Kaisar, maksudnya adalah Kaisar Jepang, dinilai spesial. Ini pertama kalinya kunjungan Kaisar Jepang ke Indonesia sejak naik tahta ya, Mas Kohar ya? Bagaimana, Mas? Dari 4 tahun lalu ya, Kaisar Naruhito, dan ini kunjungan ke luar negeri pertama, dan ini menunjukkan bahwa Indonesia dipilih karena Jepang merasa Indonesia sangat penting, Indonesia sangat strategis, bukan sekadar Perdana Menterinya yang bertandang ke Indonesia, tetapi sekaligus ini adalah kaisarnya. Jadi Kaisar Naruhito beserta Permaisuri Masako, kepala negara nih ya. Ya ini adalah sebuah bentuk apresiasi terhadap 65 tahun ya hubungan Indonesia dan Jepang. Nah, ini momentum yang mestinya bisa dimanfaatkan bagi Indonesia untuk lebih mempererat hubungan Indonesia-Jepang. Selain itu juga untuk lebih membuat arti atau makna hubungan Indonesia dan Jepang itu lebih dalam lagi. Karena ada kritik selama ini dalam 65 tahun meskipun hubungan kita sudah panjang, 65 tahun, tapi tingkat kedalamannya belum. Nah, terbukti misalnya begini, dari tahun 72 sampai sekarang ini kan otomotif Jepang sudah sangat berkembang di Indonesia. Tetapi Indonesia tidak kunjung bisa menjadi negara yang punya membuat mobil sendiri, industri otomotif sendiri dengan kemampuan sendiri, meskipun perakitannya sudah. Tetapi kenapa itu belum bisa terjadi? Ya mungkin ada transfer of knowledge-nya yang belum selesai. Tidak jalan. Atau tidak jalan malahan. Dibandingkan dengan Thailand, Malaysia, yang mungkin tidak selama Indonesia dalam menjalin hubungan dengan pusat-pusat industri otomotif dunia. Kalau kita lihat memang mungkin benar ya yang diduga ini, Mas Kohar. Bahwa walaupun ada kerjasama, tapi tidak ada transfer of technology. Saya ingat dulu waktu MRT pertama kali dibangun, Mas Kohar. Betul. Saya pernah liputan, lalu alat pengebornya itu, tunnel boring machine itu, yang untuk ngebor terowongan bawah tanah, ternyata itu didatangkan dari Jepang, dipasang, dipakai ngebor, lalu dikirim kembali ke Jepang tanpa kemudian Indonesia bisa katakanlah membeli satu untuk dibuat atau ditiru. Nah, itu jadi kelihatannya Indonesia benar nih seperti dikatakan berita, jadi pasar saja. Nah, itu yang harus kita ubah mestinya. Kunjungan kali ini jangan sekadar jadi pemanis, jangan sekadar jadi penanda bahwa kita ini dipandang penting oleh Jepang, tetapi ya bagaimana kita juga meminta agar Jepang juga mewujudkan secara nyata apakah pandangan penting itu seperti apa, kira-kira begitu, dalam bentuk transfer pengetahuan, transfer teknologi. Baik, kita sambut kedatangan Kaisar Jepang dan kita harapkan memang dampak positifnya meningkat untuk Indonesia. Kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1, ini terkait dengan pertemuan Puan dan AHY, Puan Maharani dan Agus Harimurti Yudhoyono. Silaturahim bukan berarti berkoalisi.
Ya. Ini menarik judulnya nih Mas, karena banyak orang mengatakan, oh ini berarti tandanya bahwa Demokrat mungkin akan berkoalisi dengan PDIP. Bagaimana Mas Kohar? Ya, ini paling tidak dinyatakan oleh pimpinan DPP Partai Demokrat yang mengatakan bahwa silaturahim politik itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak perlu ditanggapi berlebihan, menjadi diterjemahkan atau ditafsirkan sebagai koalisi. Masih terlalu jauh dari itu. Toh sebelum ini kan juga Puan Maharani juga bertemu dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar. Jadi tidak ada yang istimewa dari pertemuan ini, tetapi yang baru adalah karena ini Demokrat kan gitu. Mengapa? Karena kan PDIP dan Demokrat kan sejauh ini dalam beberapa fase, beberapa tahun ini berada dalam posisi yang selalu berseberangan dan ya saling kritik gitu. Nah, ini sebagai penanda bahwa menjelang 2024 tensi politik mungkin agak didinginkan dengan bertemunya dua sosok ini. Dua sosok yang mewakili, satu mewakili PDIP, satu mewakili Demokrat. Gitu kan. Kebetulan dua-duanya adalah putra-putri presiden gitu. Mewakili orang tuanya juga ya. Iya, betul. Yang selama ini kita memang tahu harus meningkatkan hubungan juga. Iya, kalau koalisinya kan sudah jelas bahwa Demokrat berada di dalam koalisi Perubahan dan Persatuan. Baik, kita ikuti nanti perkembangan dinamika politik ini seperti apa. Kita ke berita selanjutnya. Ini di halaman 2. Ini pertandingan sepak bola yang dinanti-nantikan oleh pecinta sepak bola antara Indonesia melawan Argentina. Argentina janjikan pertandingan menarik. Pertandingan menarik ini apa artinya nih Mas Kohar? Apakah artinya kemudian Indonesia bisa menang begitu melawan Argentina atau bisa imbang atau seperti apa kira-kira? Ya apapun, Argentina adalah juara dunia. Satu, kedua dia adalah ranking 1 FIFA. Yang dengan poin tertinggi kan dia akan mencapai puncak ya. Indonesia ranking berapa Mas? Puncak Indonesia ranking 149. 149. Astaga. Jadi terpautnya 149 tangga. Tentu ini adalah pertandingan yang tidak seimbang kalau kita pakai kacamata ranking, tetapi itu kan tidak serta-merta. Ketika Indonesia melawan Palestina, Palestina rankingnya 90 sekian, 93. Di atas Indonesia. Di atas Indonesia. Toh Indonesia bisa mendominasi. Jadi ini kata Ketua Umum PSSI kan bola itu bulat. Tetapi yang membuat sedikit kekecewaan adalah tidak hadirnya Lionel Messi, Angel Di Maria, Otamendi. Kan kalau ini yang dilawan adalah Argentina kata Ketua Umum PSSI Mas Kohar, bukan Messi All Stars, bukan katanya begitu. Tetapi orang memburu tiket, kita lihat saja di media sosial. Orang berburu tiket itu salah satu diantaranya karena terpincut oleh mega bintang Lionel Messi. Messi datang. Makanya mau nonton. Di situ fotonya ada. Nah, sementara pemberitahuan bahwa Messi tidak jadi datang itu setelah tiket terjual habis. Nah ini kan membuat kekecewaan yang berlipat-lipat, meskipun sebagian ada yang menghibur diri dengan mengatakan ya ini kan melawan Argentina bukan Messi All-Star. Oke. Kita harapkan nanti pertandingan ini benar-benar memberi manfaat untuk timnas Indonesia ya. Karena juga paling tidak mental lah ya. Mental dan juga skornya dihitung juga ya nanti ya untuk peringkat. Untuk poin. Kalau bisa menahan imbang saja kita mendapatkan sekitar 4 poin. Apalagi kalau menang bisa sampai 9. Jadi kita harap juga Argentina juga bukan hanya liburan ke Indonesia begitu kan ya Mas Kohar ya, tapi apalagi ini kan rencananya kan katanya mau rotasi pemain. Baik, kita nanti malam saksikan sama-sama. Kita ke editorial diberi judul Giliran Tukin. Tukin adalah tunjangan kinerja dijarah. Untuk kesekian kalinya sebetulnya Mas Kohar di Republik ini sesuatu yang harusnya tidak boleh dijarah juga. Lalu kenapa kemudian Tukin yang dijarah di Kementerian SDM ini diperhatikan media Indonesia? Ini karena apa? Ini menunjukkan bahwa pengawasan kita semakin ke sini itu masih semakin longgar. Pengawasan terhadap departemen, pengawasan terhadap kementerian, terhadap lembaga itu masih sangat longgar. Buktinya tunjangan kinerja pun yang mestinya angkanya itu 1,9 miliar, tetapi kemudian bisa sampai 29 miliar membengkak dalam waktu 2 tahun. Itu bukan bocor lagi itu ya. Makanya digarong ini kan sebuah bentuk yang
bisa kita terjemahkan sebagai pengawasan yang amat sangat teledor. Ya. Ini juga menunjukkan bahwa pembenahan di bidang korupsi selama ini, bagaimana pencegahan korupsi itu tidak jalan. Nah, ini semakin membuka mata kita. Wajar kalau kemudian peringkat korupsi kita, indeks persepsi korupsi kita ya tidak beranjak terlalu jauh, tidak membaik terlalu jauh, bahkan menurun kan gitu. Skornya turun sekarang kan gitu. Artinya masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bangsa ini, terutama adalah meluruskan proses moral dan integritas para pemangku jabatan di Republik ini. Baik, itulah yang akan kita bahas ya Mas Kohar, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 19 Juni 2023, giliran Tukin dijarah. Giliran Tukin dijarah. Koruptor di negeri ini tak pernah kekurangan akal bulus untuk menggarong uang negara. Kini, giliran anggaran tunjangan kinerja atau Tukin di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM dijarah. Para pejabat perbendaharaan serta pegawai lainnya di lingkup bagian keuangan Direktorat Jenderal Mineral Kementerian ESDM diduga memanipulasi dan menerima pembayaran Tukin yang tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi dari kasus korupsi Tukin Kementerian ESDM selama 2020 sampai 2022, negara dirugikan sebesar 27,6 miliar rupiah. Sebanyak 10 pegawai Kementerian ESDM menjadi tersangka dan menjalani penahanan. Kasus ini bermula saat Kementerian ESDM merealisasikan pembayaran belanja pegawai berupa Tukin dengan total sebesar 221 miliar 924 juta 938.176 rupiah selama tahun 2020 sampai 2022. Dalam proses pengajuan anggaran para pejabat, perbendaharaan, dan pegawai lainnya, diduga Pat Gulipat melakukan pembayaran yang tidak disertai dengan data dan dokumen pendukung. Di antaranya, pengondisian daftar rekapitulasi pembayaran dan daftar nominatif. Selanjutnya, mereka menyisipkan nominal tertentu kepada 10 orang secara acak hingga pembayaran ganda atau lebih kepada 10 orang yang telah ditentukan. Alhasil, jumlah Tukin yang seharusnya dibayarkan sebesar 1,3 miliar rupiah namun membengkak menjadi 29 miliar rupiah sehingga terjadi selisih 27,6 miliar rupiah. Melihat fakta tersebut, reformasi birokrasi di Kementerian ESDM bahkan mungkin di kementerian dan lembaga lainnya masih menjadi goresan indah di atas kertas. Namun, realisasinya masih jauh panggang dari api. Praktik lancung di kementerian seolah tak berujung. Kasus korupsi di Kementerian ESDM ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya pernah terjadi praktik rasuah di Kementerian Teknis, Strategis yang mengurus perizinan sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk pertambangan tersebut. Korupsi Tukin sangat ironis. Menurut Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Tukin adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja PNS. Peningkatan Tukin di era pemerintahan Joko Widodo dimaksudkan untuk mengapresiasi PNS berdasarkan pencapaian kerja, kehadiran, dan kedisiplinan pegawai. Apresiasi via Tukin ini tentu saja bakal menambah pundi pendapatan pegawai. Bahkan pada tahun ini, pemerintah akan menambah 80% Tukin. Namun jangan berharap kenaikan Tukin akan membentengi iman pegawai di kementerian dan lembaga dari godaan setan. Selama upaya pencegahan korupsi hanya simbolis, manis di bibir tetapi mandul dalam tindakan seperti pengawasan internal dan defisit keteladanan dari pemimpin, maka penjarahan uang negara akan terus terjadi, bahkan menjadi-jadi. Korupsi tidak saja di bawah meja, bahkan meja pun digondol. Begitu pula
alih-alih anggaran Tukin harus dijaga jangan sampai bocor, sejumlah oknum di Kementerian ESDM malah mencolengnya. Bila tidak ada perubahan wajah birokrasi, tetap kusam dengan praktek kotor, maka indeks persepsi korupsi atau IPK Indonesia tak akan berubah, malah bisa jadi akan merosot. Laporan Transparency International menunjukkan IPK Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0 sampai 100 pada 2022. Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan IPK ini turut menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global. Pemberantasan korupsi di tanah air harus menyeluruh, dari hulu sampai hilir. Penjeraan dan pemiskinan kepada koruptor harus dilakukan. Selain itu, konsistensi sebagai negara hukum atau Rechtsstaat harus diwujudkan secara total tanpa cawe-cawe politis yang seringkali membuat miris. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sebelum kita berdialog, Mas Kohar, kita mau bertanya dulu. Ya. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Tasdik Kinanto. Pak Tasdik, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leonard, salam sehat selalu. Salam sehat. Pak Tasdik, ini soal tunjangan kinerja Pak. Sebetulnya yang kasus yang di Kementerian ESDM ini, apakah memang tidak ada pengawasan dari Inspektorat Jenderal Kementeriannya, atau seperti apa kalau Komisi Aparatur Sipil Negara melihat kasus ini, Pak? Ya, jadi sebenarnya kalau bicara adakah pengawasan, semestinya pengawasan semacam ini yang dilakukan secara internal oleh aparat pengawasan, kementerian lembaga, dalam hal ini Irjen, mestinya harus dilakukan tanpa ada tanpa ada perintah. Sebab ini sudah pengawasan yang memang sudah built-in di dalam ya. Jadi menurut saya mestinya harus sudah termasuk salah satu hal yang perlu diawasi di dalam pelaksanaannya. Kalau kasus di Kementerian ESDM ini berarti Pak Tasdik ini adalah kelalaian dari Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM atau memang tidak mengerjakan tugas pengawasan, karena kasusnya kan dari tahun 2020 sampai 2022, lalu tunjangan kinerjanya digelembungkan dan membuat negara rugi 27,6 miliar. Ini kan artinya ada dugaan bahwa jangan-jangan ada kesepakatan ini. Bagaimana Pak Tasdik? Ya, saya tidak ingin mengandai-andai, tapi faktanya yang terjadi seperti itu, dan itu berlangsung tadi sudah dari tahun 2020 sampai 2022. Jadi menurut saya ini salah satu salah satu kelemahan lah dari fungsi pengawasan yang ada di internal Kementerian ESDM. Iya. Kelemahan pengawasan artinya kemudian yang harus bertanggung jawab siapa, Pak? Ya, dalam hal ini tentunya pimpinan yang terkait dengan masalah tanggung jawab terhadap pengelolaan masalah anggaran di internal. Dalam hal pejabat ini pejabat di tingkat apa itu, Pak Tasdik? Semacam ini tanggung jawabnya Sekretariat Jenderal, saya rasa. Sekretariat Jenderal? Iya, kan dia sebagai pejabat yang memiliki tanggung jawab terhadap masalah tata kelola terkait dengan masalah keuangan di internal kementerian lembaga. Itu yang puncaknya di sana, dia sebagai penanggung jawab. Pak Tasdik, ini kan kejadian di Kementerian ESDM ya, Direktorat Jenderal Mineral Batubara. Apakah kita bisa yakin Pak bahwa di kementerian lembaga lain tidak ada kejadian serupa ini Pak? Ini saya terus terang tidak habis pikir, tidak bisa mengerti. Kenapa begini besar angkanya dalam 2020 sampai 2022, lalu yang tahu tuh pihak luar Pak, KPK Pak. Ini bagaimana Pak? Iya, jadi kemungkinan saya memprediksi itu kejadian itu terjadi ketika pengelolaan anggaran untuk pembayaran tunjangan kinerja ini, kan memang katakanlah dia 1 tahun mendapat anggaran sekian ya, tapi kemudian di dalam implementasinya kemungkinan juga
pembayaran itu kan tidak 100% dibayarkan karena dimungkinkan ada pegawai yang karena tidak disiplin dan karena kinerjanya tidak mencapai target yang ditetapkan, itu kan bisa berdampak kepada pengurangan terhadap besaran tunjangan kinerja kepada para pegawai. Nah, kalau pengurangan ini kan berarti dia katakan tidak mendapat full. Nah, sisanya yang tidak dibayarkan ini kalau itu terjadi untuk sekian ratus pegawai atau sekian ribu pegawai, itu kan pasti akan menjadi jumlah yang besar. Nah, semestinya hal semacam ini itu kalau ada anggaran yang tidak dibayarkan karena alasan-alasan tadi, mestinya dilaporkan kepada atau dikembalikan kepada negara, dalam hal ini melalui Direktur Jenderal Keuangan Negara. Nah, pertanyaan saya, apakah ini tidak dilaporkan? Sebenarnya kalau memang itu mau digunakan untuk, katakanlah untuk alokasi dipindahkan atau digunakan untuk alokasi yang lain, itu juga mestinya harus dilaporkan. Karena ini adalah keuangan negara. Jadi nggak bisa lalu merubah alokasi anggarannya digunakan untuk lain-lain, tapi tidak sesuai dengan alokasi yang semula untuk tunjangan kinerja. Pak Tasdik, ini mekanisme ini kegiatan di Kementerian ESDM ya, Pak Tasdik ya? Gitu. Pak Tasdik, ini Kementerian ESDM itu kan penanggung jawabnya seharusnya menteri ya? Apakah kalau ada kasus seperti ini, tunjangan kinerja yang digelembungkan itu memang hanya sekjen dan irjennya yang harus bertanggung jawab, atau menterinya harusnya tahu, Pak? Ya, mestinya Pak Menteri sebagai penanggung jawab tertinggi di anggaran, ya mestinya harus tahu lah, harus punya tanggung jawab juga terkait dengan masalah ini. Kenapa ini sampai terjadi, dan apalagi dengan jumlah yang relatif besar, dan ini sebenarnya kan menyangkut kepentingan pegawai yang menjadi perhatian. Kan ini sebenarnya tukin itu kan dasarnya satu langkah kebijakan pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden, untuk memberikan kompensasi penghargaan bagi instansi yang menunjukkan Pak Tasdik, reformasi ini akan perlu diproses lebih lanjut oleh KPK tidak, Pak? Oh iya, harus supaya ya? ini menjadi pelajaran untuk semua instansi pemerintah. Baik. Kalau hal semacam ini dibiarkan, wah. Kita ikuti nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Tasdik Kinanto, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Tasdik. Mas Kohar, singkat saja, sebelum kita jeda. Kalau melihat yang terjadi sekarang, apakah kita yakin bahwa ini hanya ada di Kementerian ESDM? Iya, sejauh ini yang terbukti itu, tetapi bau-baunya tidak seperti itu. Karena celah untuk modal seperti ini kan terjadi di mana-mana. Tukin ini kan juga diberikan untuk semua kementerian lembaga, yang jumlahnya kalau kita total-total lebih dari 50, termasuk yang non-kementerian ya, lembaga yang non-kementerian. Ya kalau masing-masing misalnya katakanlah ada pembengkakan 10 miliar saja, ya sudah 500 miliar kan? Ya kita menghadapi situasi bahwa birokrasi kita itu masih rentan untuk terjadinya korupsi, dan itu menunjukkan bahwa pengawasannya masih sangat lemah. Baik, kita akan bicarakan soal pengawasan itu selepas jeda, Mas Kohar, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia.
Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang Mas Koar, waktunya kita untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Lampung. Ada Pak Gunawan Parikesit. Pak Gunawan, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gunawan. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak ini terkait dengan tunjangan kinerja di Kementerian ESDM? Ternyata juga digelembungkan ini, dijarah juga nih. Bagaimana Pak Gunawan? Luar biasa. Ini penggarongan benar kata. Itu penggarongan. Penggarongan, Jadi ketika ada penggelembungan itu tidak mungkin tidak tersistem dari penanggung jawab. Penanggung jawabnya di situ siapa? Menteri, kementerian. Karena logikanya yang namanya tukin itu pasti ada pengurangan mungkin fluktuatif, tapi tidak mungkin melebihi plafon. Pemberiannya itu, Mas. Karena hanya ada 3 unsur tuh penilaian agar pegawai dapat menerima tunjangan kinerja itu, yaitu tukin. Pertama berdasarkan absensi, kedua berdasarkan kinerja, yaitu terus ketiga berdasarkan disiplin. Jadi kalau absensinya mungkin 1 bulan itu kurang 1 minggu, ada pengurangan mungkin untuk dia tunjangan kinerja. Absensinya, kinerjanya berkurang, dia malas-malasan dinilai oleh pimpinan berkurang. Tapi ketika dia baik, tidak mungkin melebihi plafon yang sudah distandarkan. Contoh, ada grid-grid tuh Mas. Kalau di PNS mungkin Pemda, Pemprov, mungkin kementerian itu ada yang namanya golongan. Golongan 3, golongan 4, golongan 2 itu. Kalau di kejaksaan, pengadilan itu ada grid namanya. Gridnya tuh sampai paling tinggi kalau di Kejaksaan Agung. Itu ada grid, itu ada batasan, ada 4 juta, ada 5 juta, ada 7 juta dan sebagainya. Nah yang 7 juta ini tidak mungkin melebihi 7 juta setiap bulannya, kurang bisa jadi. Nah ini saya khawatirnya ini tersistematis, ada kongkalingkong gitu loh, bersama instansi lain seperti Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Coba dicek itu KPPN yang ada di seluruh Indonesia. Iya kan? Karena yang namanya KPPN itu memiliki kewenangan sebagai perbendaharaan dan bendahara umum negara, dia yang melakukan menata penerimaan, pengeluaran anggaran melalui. Pak Gunawan, kalau di kasus Direktorat Jenderal Minerba ini, kalau Anda lihat 2020 sampai 2022 yang menemukan KPK, ini memang karena kelalaian Inspektorat Jenderal, Sekretariat Jenderal, atau menterinya, atau memang yang tadi Anda sudah sempat kita duga ada kerjasama juga Pak, sama-sama ini untuk sama-sama saling diam mengambil uang negara, bagaimana Pak? Kita lihat KPK menemui itu dari siapa dulu. Ini ada kasus di provinsi lain, saya katakan ada Lampung. Itu bendaharanya dulu bermain. Nah, KPK melihat dari mana? Kalau memang ini kebocoran dari bendahara, bisa saja memang ini sebuah sistem yang tidak terkontrol saja. Tetapi ketika ternyata ini diketahui dari sebuah sistem yang justru harusnya dipahami oleh pihak-pihak pimpinan, nah ini saya khawatir penggarongan ini terjadi memang sudah tersistem, sudah terkondisi untuk mengambil uang negara. Baik, dan berarti harus dihukum ini menteriannya. Nah itu berarti KPK harus menuntaskan kasus ini ya Pak Gunawan ya, tidak bisa berhenti hanya di orang-orang yang ditangkap ini ya? Nggak bisa, karena namanya nggak ada korupsi itu sendiri-sendiri. Harus bekerja sama. Korupsi itu pasti berjamaah. Nah berjamaahnya ini apakah di sekitarnya saja atau justru ada stand dari pimpinan? Kasihan itu yang ketangkap saja kalau pimpinannya nggak bertanggung jawab. Menterinya harus bertanggung jawab ini. Kalau di SDM. Kita tunggu berarti langkah penyidikan lebih lanjut. Untuk saat ini terima kasih Pak Gunawan Parikesit dari Lampung untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Gunawan ada Pak Poli dari Ambon. Pak Poli, selamat pagi. Pagi Pak Leo. Selamat pagi Pak Poli, silakan Pak pendapat Anda Pak. Pagi Pak Tuhar. Ya. Jadi begini, kalau kita bicara pegawai negeri sipil, untuk mendapatkan tukin itu kan dari kinerja Pak Leo dan Pak Kohar. Nah,
Kalau setiap pegawai negeri sipil diberikan tanggung jawab, berarti ada indikator di sini, Pak Leo. Artinya penilaiannya ada. Nah, saya mengambil apa yang disampaikan oleh Pak Tadi Kusnon tadi, bahwa kalau kasus ini 2020 sampai dengan 2022, ketika setiap tahun diberikan tukin kepada pegawai negeri sipil, itu yang tidak masuk pada yang mendapat, artinya dari kinerjanya itu tidak mendapatkan dana itu kan harus dievaluasi oleh pimpinannya, kepalanya, Pak Leo. Nah, kalau setiap tahun tidak ada evaluasi berapa yang sudah diberikan kepada pegawai-pegawai dan berapa yang tidak diberikan, itu harus dikembalikan. Kalau selama ini dari 2020 sampai dengan 2022, 27,6 miliar, saya kira ini sangat melekat dan tidak bisa ditolerir, Pak Leo. Korupsi tidak bisa diberi. Harus diusut terus sampai dengan Sekretaris Jenderal. Saya takut dengan wajib store ke atas, Pak. Ini harus dievaluasi. Jadi itu yang terjadi, Pak Leo dan Pak Kohar. Karena dari 2020 ke 2022, yang tidak dapat itu tidak pernah dilaporkan. Baik, itu harus diperiksa setiap tahun. Terima kasih Pak Poli di Ambon untuk pendapat Anda, Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Poli ada Pak Alex di Surabaya, Jawa Timur. Pak Alex, selamat pagi. Selamat pagi Pak Kohar, Pak Leo. Selamat pagi Pak Alex. Runtuh Kahu ya. Saya sangat tertarik sesudah saya mendengar narasumber, intinya itu hanya satu poin yang kita harus lakukan di pemerintah yang baru akan dibentuk kemudian 2024 kelak nanti, yaitu segera diundangkan undang-undang memberi hak memberi hukuman bagi koruptor dengan undang-undang kemiskinan bagi mereka. Segera itu DPR harus segera segera disahkan undang-undang ini karena menjelang pemerintah yang baru, kejayaan, keagungan, kemuliaan Republik Indonesia sudah di hadapan mata kita. Pak Alex, itu harus menunggu pemerintah baru atau harus sebetulnya dari pemerintahan yang sekarang juga, Pak Alex? Saya rasa segera ada pembentukan karena sudah lama masyarakat Indonesia mengidam-idamkan, merindukan segera ada pengesahan undang-undang kemiskinan bagi para koruptor. Perampasan aset ya? Undang-undang perampasan aset. Kita menghindari 10 tahun kemudian kalau kita lihat reaksi dari luar negeri internasional terhadap Indonesia sangat luar biasa. Mereka berani menginvestasikan di Indonesia untuk IKN yang baru ini. Mudah-mudahan kejayaan, kemuliaan, keagungan Republik Indonesia terjadi pada tahun 2035 kelak nanti. Jaya Indonesia. Terima kasih Pak Alex di Surabaya, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Mas Kohar, ini memang hanya tugas untuk pemerintahan baru saja menurut Pak Alex dari Surabaya, atau sebenarnya harusnya dari sekarang? Ya, apa gunanya pimpinan KPK ditambah periodisasinya menjadi setahun kalau dia tidak menuntaskan kasus. Jadi tugas KPK saat ini bukan saja menangkapi pelaku atau mengusulkan pejabat menjadi tersangka. Ini agak aneh memang. Ada lembaga KPK kok mengusulkan. Pengusulan ya. Ya kan karena penegak hukum kan. Itu KPK atau partai politik itu sebenarnya? Makanya fungsi penegak hukum ya menegakkan hukum. Salah satu bentuknya adalah penindakan. Selain penindakan, pencegahan. Ini merumuskan pencegahan, ini harus tuntas. Nah, kenapa hal-hal seperti ini masih saja terjadi? Apa jangan-jangan karena memang dibatasi pihak-pihak yang boleh ditangkap, pihak-pihak yang boleh diperkarakan, diproses lebih lanjut. Tebang pilih itu ya? Itu namanya tebang pilih. Nah, itu yang mestinya tidak boleh dilakukan oleh lembaga penegak hukum manapun, apakah itu KPK atau Kejaksaan Agung. Ingat Leo, indeks persepsi korupsi kita di tahun 2022 lalu itu turun drastis. Penurunan terbesar skornya ya. Skornya turun dari 38 menjadi 34. Itu penurunan terbesar dari sejak ada indeks persepsi korupsi tahun 95. Ini menjadi peringatan keras. Jadi sudah skornya turun,
tetapi malah ditambah dengan masa periodisasi kepemimpinan KPK 1 tahun, maka mestinya ya harus dibayar lunas. Dengan jangan tebang pilih, jangan-jangan bukan semata-mata karena orang itu jera karena hartanya tidak dirampas, tapi juga mereka juga nggak jera karena saya pasti aman karena saya dilindungi oleh orang-orang tertentu. Karena terbatas, ini juga jangan sampai. Sanksi hukumnya terbatas. Betul, jadinya. Bahwa penegakan hukum yang tebang pilih itu akan berpotensi untuk membuat penjeraan itu juga menjadi tidak ada. Pak Gunawan tadi dari Lampung menarik sekali mengatakan bahwa Pak Gunawan meyakini ini sistemik ini katanya. Karena ketika tahun 2020 sampai 2022 itu kan harusnya diawasi setiap tahun. Dan ini diduga ada kong-kali-kong dengan instansi luar kantor perbendaharaan negara. Tadi Pak Gunawan yang mengatakan ya Mas Fuad ya. Ini dan juga Pak Gunawan bilang KPK harus cari tahu ini infonya dari mana. Bagaimana Mas? Ya kan sejarah korupsi di mana-mana itu kan memang dilakukan by system. Nyaris tidak ada celah bagi korupsi yang dilakukan oleh perorangan. Ya, perorangan itu dia melakukan korupsi itu akan sangat mudah untuk dideteksi. Tetapi ketika dia melibatkan yang lain, maka di situ ada kerumitan. Meskipun dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia serumit apapun sebetulnya bisa. Kalau mau kalau mau bisa. Karena itu boleh jadi benar apa yang dikatakan tadi oleh Pak Gunawan. Bahwa sistemik yang berlangsung korupsi di Indonesia ini bukan saja karena celahnya ada, tetapi juga barangkali karena aturannya memang dibuat sehingga celah itu bisa masuk. Aturannya mungkin tidak terlalu solid, atau memang dibuat pengawasan-pengawasan yang sangat longgar, atau yang tadi berikutnya ada penegakan hukum yang tebang pilih dan tidak serius, yang hanya menyasar kelompok-kelompok tertentu sehingga sistemiknya itu tidak kelihatan gitu loh. Nah, padahal mestinya penegakan hukum itu harus betul-betul tidak boleh tebang pilih, harus betul-betul dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mampu mengurai sistem. Kan rumus korupsi itu kan ada diskresi, ada monopoli, tapi minus akuntabilitas. Nah, ketika ada monopoli di sebuah kelompok, bahwa di situ akan besar, lalu ada diskresi, mereka punya diskresi dan tidak ada akuntabilitas, ya sudah. Kalau dilokalisir di kasus Kementerian ESDM ini, apakah kemudian kita hanya akan melihat gerakan di awal, sudah ditangkap sekian orang, sudah ditersangkakan? 10 atau dan kita tidak tahu ujungnya, atau kita akan benar-benar melihat ini KPK kali ini akan benar-benar serius untuk meminta pertanggungjawaban para pihak yang harusnya juga bertanggung jawab. Kita bahas di bagian berikut. Mas Kodan, tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, sering sekali ada kasus seperti ini ya. Penyalahgunaan jabatan, pencurian, penggarongan. Kita tahu di awal atau para pelaku yang ketangkap di lapangan saja. Tapi ujung-ujungnya kita tidak tahu siapa yang harusnya bertanggung jawab, dapat sanksi atau tidak. Kira-kira di kasus giliran Tukin di Jarah ini, Tukin yang disalahgunakan di Kementerian SDM ini akan seperti itu, atau kita akan tahu ujungnya yang memperlihatkan bahwa KPK ini sungguh-sungguh? Melihat riwayat akhir-akhir ini, memang kita layak skeptis ya, layak skeptis terhadap kinerja KPK. Kenapa skeptis? Karena ada nuansa-nuansa yang di luar penegakan hukum yang membuat kinerja KPK ini mulai kendor. Ada semacam menunggu dan seterusnya, memilih-milih. Nah, ini berbahaya dan ini bisa menimbulkan penilaian negatif terhadap KPK. Kita melihat bahwa kepercayaan terhadap KPK sudah mulai menurun, mulai merosot. Selain itu indeks persepsi juga merosot, salah satu karena di situ disebutkan ya, menyebabkan
pandangan politik ya, orang persepsi politik terhadap kinerja penegak hukum itu akan menjadi pandangan pihak-pihak di luar penegak hukum untuk menilai, untuk memberikan skor ya terhadap indeks persepsi. Nah, pandangan mereka terhadap gangguan politik ini juga masuk, sehingga apa yang terjadi di Kementerian ISDM ini akan menjadi pertaruhan harusnya bagi KPK. Nah, skeptisisme itu tetap harus diapungkan. Keraguan-raguan tetap harus diapungkan. Kenapa? Karena tanpa keraguan ya nanti masyarakat tidak tahu apakah kasus ini tiba-tiba berhenti. Paling tidak kan kita masih mengingat sampai saat ini orang masih selalu mempertanyakan Harun Masiku misalnya. Siapa itu kasus Harun Masiku. Nah, sampai ada yang mulai lupa. Pura-pura lupa kan. Selalu dikatakan bahwa KPK sudah bisa mendeteksi, sudah berada di tempat, lokasinya di mana. Lokasinya sudah diketahui dan sampai kemudian kan kita berulang-ulang merimain kasusnya itu apa dan seterusnya. Tetapi buktinya sampai sekarang sudah berapa tahun itu tidak selesai-selesai, tidak menunjukkan titik terang. Nah, boleh dong kalau masyarakat skeptis juga dalam kasus seperti ini. Karena melihat pengalaman masa lalu ya. Betul, karena rekam jejak itu kan sesuatu yang bisa dilihat trennya, kecenderungannya, dan ini kenapa. Nah, itu yang kemudian menyebabkan salah satu diantaranya mengapa indeks persepsi kita jeblok dalam 1 tahun terakhir. Jebloknya nggak kira-kira dari skor 38 menjadi 34. Ini penurunan yang paling rendah sejak ada IPK dari tahun 95. Pertanyaannya Mas Kohar, ini kan kita ada di tahun politik ya. Makin hari kita melihat makin ramailah pencapresan, koalisi dan lain-lain seputar itu. Apakah kemudian KPK masih akan sungguh-sungguh menuntaskan kasus penyelewengan tukin di Kementerian ESDM ini, mengingat mungkin masa pemerintahan yang sekarang ini kan tinggal beberapa bulan atau 1 tahun kurang lebih kan? Masih akan serius atau jangan-jangan ya sudahlah kita ambangkan saja, nanti sampai kemudian mungkin kita masyarakat akan lupa, toh sudah ada 10 orang yang ditangkap nih oleh KPK. Bagaimana Mas? Masyarakat akan menilai kinerja KPK. Masyarakat akan menganalisis. Masyarakat sudah melek ya. Sudah tahu persis bagaimana pergerakan semuanya. Karena masyarakat akan menilai seperti ini. Loh, kenapa untuk kasus A, untuk si A itu cepat sekali ya perlakuannya, penegakannya cepat dan kemudian terus menerus itu terjadi. Kenapa ya untuk misalnya si B juga relatif lebih cepat. Lalu kenapa untuk yang si C misalnya sangat-sangat lambat, bahkan terkesan berputar-putar. Nah, masyarakat akan mempertanyakan itu dan akan selalu mempertanyakan itu sebagai bagian dari ruang kritis dari publik yang harus kita tumbuh kembangkan. Jadi dengan sisa perkara artinya asal ada kemauan bisa. Waktu 1 tahun, apalagi sekarang kan sudah ditambah. Akhir mestinya kan masa jabatan komisioner pimpinan KPK ini kan mestinya berakhir di Desember 2024. Oh iya. Ya kan? 2023. Iya, tadinya. Lalu oleh MK diganjar dengan tambahan kan, ditambah dengan akhir tahun depan. Hingga akhir tahun depan. Artinya apakah itu waktu yang tidak cukup juga untuk menuntaskan kasus-kasus yang kasus-kasus big fish, orang mengatakan seperti itu. Dan soal mampu pasti mampu ya? Mampu, buktinya track record-nya ada. Buktinya track record-nya cepat untuk menangkap yang lain-lain. Nah, untuk Tukin, untuk misalnya tadi saya sebut kasus Harun Masiku dan seterusnya. Nah, masyarakat tentu berharap perlakuan yang sama, equal treatment. Itu penting untuk menunjukkan bahwa KPK betul-betul lembaga yang independen. Dan masih dipercaya oleh masyarakat. Kita aminkan itu, kita tunggu kinerja KPK dalam kasus penyelewengan tunjangan kinerja di Kementerian ESDM ini. Mas Abdul Kohar, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Leo. Pemirsa, pemberantasan korupsi di tanah air harus menyeluruh dari hulu sampai hilir. Penjeraan dan pemiskinan kepada koruptor harus dilakukan. Selain itu, konsistensi sebagai negara harus diwujudkan secara total tanpa cawe-cawe politis yang seringkali membuat kita miris. Kita tunggu kelanjutan dari kasus ini dan saya Luna Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda.
Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV